Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sabrina Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Bandung, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya fenomena-fenomena yang terkait dengan kinerja buruk perusahaan. Fenomena-fenomena tersebut diantaranya terjadi pada PT Theodore Pangarmindo yang dimana mengalami arus kasnya yang terganggu akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur 2 TPG yang ditunjuk sebagai pemegang saham minoritas. Selain itu, hal serupa juga terjadi pada Bank Kredit Suisse yang diambang kejatuhan. Hal ini disebabkan karena para pemegang saham yang enggan untuk mengucurkan dana. Para pemegang saham enggan mengucurkan dana karena khawatir akan kinerja buruk bank yang terjadi selama berbulan-bulan. Kemudian hal serupa juga terjadi pada pemegang saham pengendali PT HMU yang dilaporkan atas beberapa tindakan pidana yang selain itu juga Bank OCBC NISP melaporkan direksi dan komisaris dari PTS ini yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari PT HMU yang telah merugikan Bank OCBC NISP berupa kredit macet. Nah, kekisruhan tersebut merupakan akibat dari buruknya pengelolaan PT HSI. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil dua variabel independen dan satu variabel dependen yang dimana variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan institusional merupakan variabel independen dan variabel dependennya itu yaitu kinerja keuangan. Kemudian dari bagian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan yang kedua kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian, objek dan metode penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu ada tiga, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, kemudian sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data eksternal atau diambil dari website perusahaan dan website Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini yaitu teknik dokumentasi yang dimana dari sumber tersebut diperoleh data kuantitatif berupa data laporan keuangan dan annual report yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang menjadi populasi dan siapa pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Dan dalam penelitian ini sampling menggunakan metode purposive sampling yang dimana dari kriteria tersebut dihasilkan 16 perusahaan dengan total sampel itu 48 sampel. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Yang pertama dari hasil uji Chow diperoleh bahwa model yang baik digunakan yaitu model fixed effect model. Selanjutnya dari hasil uji Hausman diperoleh bahwa model random effect merupakan model yang baik digunakan. Selanjutnya dari hasil uji language multiplier atau LM yaitu diperoleh model yang baik untuk digunakan yaitu model RAM. Nah, berdasarkan dari ketiga uji tersebut maka diperoleh model random effect model adalah model yang dipilih sebagai model regresi terbaik. Nah, berikut adalah hasil dari pengujian analisis regresi linear berganda, di mana dari pengujian tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstantanya ini sebesar minus 0,3832 dan nilai koefisien kepemilikan manajerial ini sebesar 0,02265 dan nilai koefisien dari kepemilikan institusional ini sebesar 0,1633. Selanjutnya ada hasil dari uji normalitas yang dimana dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya ini 0,1578 yang artinya probabilitas ini lebih besar daripada 0,05 yang artinya yaitu model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian ini ada hasil dari pengujian multikolinearitas, heterokodasitas, dan autokorelasi. Berdasarkan dari tabel ini bahwa dihasilkan bahwa pada penelitian tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heterokodasitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada hasil uji F yang dimana dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistiknya ini yaitu sebesar 0,00 yang dimana artinya hipotesa 0 ditolak dan sehingga variabel independen ini yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan nilai kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja keuangan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada hasil uji statistik T yang dimana dari nilai probabilitas variabel X1 diperoleh bahwa 0,0260 ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga terdapat pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk variabel X2 atau variabel kepemilikan institusional diperoleh bahwa nilai probabilitasnya ini sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ini ada hasil uji koefisien determinasi yang dimana dapat dilihat dari nilai X R square ini sebesar 0,902909 atau 90,2%. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan sisanya ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Dan yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Kemudian dari saran yang dapat diambil dari penelitian ini itu yang pertama, karena masih banyak perusahaan yang tidak menerbitkan kepemilikan manajerial yang konsisten pada tiap tahunnya, maka penulis menyarankan untuk sebaiknya perusahaan mempertimbangkan dan lebih memperhatikan lagi mengenai faktor kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional supaya lebih konsisten
menerbitkan pada setiap tahunnya karena itu merupakan faktor pendorong kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk investor supaya dapat memperhatikan hal-hal penting terutama struktur kepemilikannya, baik kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional karena hal tersebut dapat mengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan yang saran yang terakhir yaitu untuk penelitian selanjutnya, sarankan untuk memperluas periode penelitian atau mengubah sampel penelitian untuk memperoleh hasil lebih optimal, sekaligus mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan seperti komisaris independen. Nah, baik, mungkin mungkin saja itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.